Wabarakatuh. Saya Rino Pambudi, mahasiswa Prodi Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi sektor publik. Makna strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos, yang berarti kepemimpinan militer. Pimpinan militer atau strategi dalam konteks awal adalah sesuatu yang dikerjakan para pemimpin militer atau jenderal yang dimenangkan melalui pertempuran. Seorang jenderal harus membuat rencana, keputusan, dan tindakan berdasarkan pemahaman keadaan eksternal dan internal. Manajemen strategi perencanaan memang merupakan fungsi penting oleh karena gagasan atau pemikiran dan keputusan serta tanggung jawab eksekutif berada di dalamnya. Tetapi itu saja belum menjadikan jaminan adanya mobilitas seluruh sumber daya dan dana yang ada dalam organisasi. Perlu adanya dukungan fungsi manajemen yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan, antara lain struktur organisasi, sistem imbalan atau kompensasi, informasi dan komunikasi, motivasi dan tim kerja, sistem nilai dan budaya organisasi, serta pengendalian dan pengawasan. Pemikiran inilah yang melandasi munculnya apa yang kini disebut dengan manajemen strategi. Artinya berpikir cerdas, strategi digabung dengan proses manajemen. Definisi manajemen strategi. William F. Gluck tahun 1998, strategic management is a system of decision and action will leads to development of an effective strategies to help achieve objective. Manajemen strategi adalah suatu arus tindakan dan keputusan yang memimpin arah perencanaan dari suatu strategi efektif untuk membantu mencapai sasaran hasil. Proses manajemen strategi adalah cara strategis menentukan sasaran hasil dan membuat keputusan. Thomas L. William dan J. David Jr. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, termasuk formasi strategi, implementasi, dan evaluasi. Menurut Suarsono, manajemen strategik dapat diartikan sebagai usaha manajerial mendukung kekuatan perusahaan untuk eksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perubahan yang telah ditetapkan sesuai misi yang telah ditentukan. Karakteristik manajemen strategi. 1. Manajemen strategi meningkatkan efektivitas organisasional. 2. Manajemen strategik berorientasikan ke arah jangka panjang. 3. Manajemen strategik berkenan dengan keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Manajemen strategik terdapat pada setiap level organisasi. Manajemen strategik mensyaratkan pengetahuan yang luas. Manfaat manajemen strategik. 1. Memberi arah pencapaian tujuan organisasi. 2. Mengantisipasi perubahan. 3. Membentuk pemikiran kepentingan berbagai pihak. 4. Meningkatkan keterlibatan berbagai pihak. 5. Menghindari tumpang tindihnya kegiatan. 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan sejumlah informasi tentang kekuatan organisasi, yaitu apakah organisasi bekerja dengan baik. Analis lingkungan internal juga perlu mengidentifikasi bidang-bidang kelemahan dan menentukan apakah kelemahan-kelemahan tersebut punya makna strategik, serta apakah kelemahan-kelemahan tersebut membuat organisasi menjadi lemah. Nah, faktor utama analisis lingkungan internal: objektif atau sasaran, style atau gaya kepemimpinan, struktur organisasi, sistem, skill atau keterampilan keahlian, strategi, staf, aset nyata, aset tidak nyata, keuangan, kepercayaan, budaya, nilai, analisis, rantai nilai, dan analisis sumber daya kemampuan. Sistem
Kita masuk kepada sistem. Sistem merujuk pada cara operasi atau mekanisme seperti yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai program-program. Organisasi dianggap mempunyai sistem operasi yang lengkap apabila ia mempunyai mekanisme kerja yang terancang pada semua tingkat manajemen. Struktur. Struktur merupakan merujuk pada bentuk atau sasaran pengaturan administrasi dalam organisasi. Struktur yang jelas mampu menjadi wadah komunikasi, pendistribusian kekuasaan atau kewenangan kerja dan sumber yang baik. Analisis lingkungan eksternal atau manajemen strategi. Lingkungan bersifat unik atau dua atau lebih organisasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama tidak akan menghadapi lingkungan yang sama. Lingkungan bersifat dinamis, suatu kekuatan atau suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan membuat lingkungan organisasi ini unik, tidaklah statis, tetapi selalu mengalami perubahan secara dinamis. Lingkungan merupakan faktor yang perlu dikendalikan, sebab organisasi tidak mampu ada faktor lingkungan, tetapi terdapat beberapa aspek perubahan lingkungan yang dapat diterima karena dapat dikendalikan atau dipengaruhi. Proses analisis lingkungan eksternal. Membentuk suatu komite atau panitia, menentukan faktor kunci lingkungan eksternal, mengambil keputusan atau kesimpulan. Dua macam lingkungan eksternal. Satu, lingkungan eksternal makro adalah lingkungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Dua, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Materi selanjutnya itu visi dan misi. Hampir sebagian, bahkan semua organisasi, apabila ditanya tentang apakah organisasi saudara mempunyai visi dan misi, maka semuanya akan menjawab punya. Tapi hampir sebagian besar, dilematika dalam organisasi adalah bagaimana peran dari visi dan misi yang mereka susun tersebut. Apakah visi dan misi tersebut dipakai sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan organisasi, ataukah hanya berakhir sebagai hiasan dinding yang dipajang di kantor? Nah, visi misi organisasi. Beberapa pertanyaan penting seperti mengapa organisasi tersebut ada, siapa yang memerlukan organisasi ini, apa yang bisa diberikan organisasi kepada stakeholder, apa yang membuat organisasi ini berbeda dengan organisasi yang sejenis. Pernyataan visi misi organisasi haruslah jelas, tidak terlalu abstrak, serta mudah dimengerti. Visi misi menjelaskan role organisasi. Pernyataan visi misi organisasi harus luas untuk perkembangan dan pertumbuhan organisasi, namun cukup untuk membuat jalan organisasi tetap fokus dan terkendali. Visi. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa datang yang bisa dilihat oleh customer, stakeholder, dan employee. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang, namun juga sangat berarti, sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukan dengan visi. Pernyataan visi harus mampu menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting, pernyataan visi adalah measurable atau terukur sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak. Nah, visi mengacu pada masa depan dengan beberapa komentar implisit atau eksplisit mengenai orang harus bekerja keras untuk mencapai masa depan seperti yang diinginkan. Dua, maka suatu visi yang baik harus mempunyai 3 tujuan penting, yaitu satu, dengan menjelaskan tujuan umum dari perubahan tersebut. Visi dapat menyederhanakan ratusan bahkan ribuan keputusan yang lebih rinci. Menjelaskan arah perubahan adalah penting karena seringkali orang tidak setuju dengan perubahan itu, bingung atau ingin tahu perubahan yang signifikan benar-benar dibutuhkan. Sebuah visi dan efektif dan strategis pendukungnya akan membantu memecahkan masalah-masalah ini. Dengan adanya kejelasan mengenai arah perubahan, ketidakmampuan untuk membuat keputusan akan hilang dengan sendirinya. Visi yang baik bisa membantu menjelaskan kekacauan-kekacauan yang menghabiskan banyak uang dan waktu. Visi akan memotivasikan banyak orang yang melakukan tindakan ke arah yang benar, sekalipun langkah-langkah awal menyakitkan mereka sendiri. Fungsi penting
kedua dari visi adalah untuk mempermudah terwujudnya perubahan besar. Nah, sebuah visi yang baik mengakui bahwa pengorbanan-pengorbanan memang diperlukan, tapi juga menjelaskan bahwa pengorbanan itu akan menghasilkan keuntungan tertentu dan kepuasan yang ada selama ini. Ciri-ciri visi yang baik adalah ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 patah kata. Ringkas supaya mudah diingat, padat supaya ia diteruskan kepada sesuatu yang tidak berputar dengan hal yang tidak perlu. Menarik supaya semua anggota organisasi berminat dengan visi tersebut. Tidak melebihi 25 patah kata supaya mudah diingat. Visi yang baik haruslah menjawab persoalan apa, untuk siapa, dan bila. Nah, sekarang kita masuk pada misi. Misi adalah hal yang berbeda dengan visi. Walaupun kedua-duanya bekerja secara bersama, visi ini adalah suatu tujuan yang paling utama, suatu alasan untuk kenapa organisasi ini atau perusahaan tersebut didirikan. Misi mendefinisikan nilai-nilai utama dalam suatu organisasi dan alasan kenapa nilai-nilai itu ada. Juga merupakan suatu dasar untuk menciptakan suatu visi, di mana visi merupakan suatu ambisi masa depan yang dalam cakupan luas, sedang misi adalah suatu alasan apa organisasi ini didirikan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Visi untuk masa depan haruslah selalu berubah dan berkembang, sedangkan misi selalu tetap. Misi diartikan sebagai suatu karakter yang khas, bernilai, dan mampu menjadi suatu tujuan dari organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik misi. Pernyataan misi dapat berekspresi berbentuk panjang, isi, dan spesifikasi. Pada umumnya, terdapat 8 karakteristik penting yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam penyusunan misi perusahaan atau karakteristik tersebut. 1. Pelanggan. Siapakah pelanggan perusahaan? 2. Perusahaan atau jasa, produk utama apakah yang dijual? Pasar, di mana organisasi bersaing? Teknologi dasar apa yang digunakan? Nah, ciri-ciri misi yang baik adalah misi boleh dinyatakan dalam bentuk kalimat panjang, dalam satu kalimat saja. Kebiasaannya misi dinyatakan dalam bentuk point form supaya menjadi ingat oleh semua anggota organisasi. Ia merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana menurut mencapai misi. Misi selalu dituliskan dengan ringkas, padat, jelas, dan tidak melebihi 25 patah kata. Misi haruslah dibudayakan. Misi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan lingkungan, sumber yang tersedia, informasi internal dan eksternal, dan kesadaran dan konsisten pihak manajemen puncak. Menentukan tujuan global dan sasaran objektif. Nah, tujuan sasaran strategis kebijakan dan program. Tujuan atau goals. Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan ditetapkan untuk mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat memenuhi suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran atau objektif. Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam pusat yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriterianya: 1. Spesifik. 2. Terukur dan dapat dinilai. 3. Bisa dicapai. 4. Berorientasi pada hasil. 5. Dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Strategi. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program. Kebijakan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran.
tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Program, kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jenis-jenis strategi, strategi jaringan, strategi korporasi, strategi pertumbuhan, strategi bertahan, strategi kestabilan, dan strategi kombinasi. Nah, strategi jaringan adalah strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lainnya. Merupakan strategi yang berdasarkan pada konsep win-win solution. Strategi corporate, strategi pertumbuhan, strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, strategi penembusan pasar, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, dan strategi campuran. Strategi bertahan atau defensive strategi. Strategi pemulihan, strategi investment, strategi pembubaran, strategi bangkrut, strategi tawaran, dan strategi penuaian. Contoh matriks SWOT. Nah, lingkungan internal atau opportunity threats. Kekuatan, kelemahan. Nah, kita akan masuk ke bagian kekuatan dulu. Reputasi IPB sebagai perguruan tinggi nasional dengan kompetensi inti pada pertanian tropika, set sumber daya manusia, sarana prasarana dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan multi strata, rasio dosen dan mahasiswa masih memadai. Nah, tingkat kelemahannya adalah kondisi nilai rata-rata kualitas input mahasiswa masih relatif rendah. Jangka waktu penyelesaian studi yang masih relatif lama. Kompetensi lulusan yang mampu bersaing pada pasar tenaga kerja internasional masih rendah. Materi strategi pengembangan IPB 2025 berdasarkan analisis SWOT. Peluang kode 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 68. Kekuatan atau strategi kodenya adalah S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 sampai S9. Nah, kelemahannya adalah kode W1, W2, W3, W4, W5, W6 sampai dengan W15. Implementasi strategi. Implementasi strategi organisasi manajemen. Struktur 1. Kepemimpinan atau leadership. 2. Budaya atau kultur. 3. Sistem imbalan. Reward system. Struktur organisasi. Organisasi desain atau collecting the combination organizational structure and control system to implementasi its strategy and to create and system and competitive advantage. Differentiation, how to allocate people and resources to organizational in order to create value spend of control. Vertical differentiation, how to distribute decision-making authority, tell and flat structures. Horizontal differentiation, how to divide people and tasks into function and division to increase the ability to create value simple, functional, divisional, dan matrix. Integration, how to coordinate people and function to accomplish organization tasks. Bureaucratic cost, the cost of operation and organization to and control system.